Rai Gemilang bersama MA Mualimat NWDI Pancor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Madrasah MA Mualimat NWDI Pancor. Oke teman-teman, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Dan tamu ini saya kasih spoiler sedikit ya. Tamu ini tuh datang dari luar daerah. Oke, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Zila Nailul Amani. Saya bersekolah di MA Mualimat NWDI Pancor dan sekarang saya kelas 11 bahasa. Tanpa berlama-lama, kita ingin lebih dekat lagi dengan tamu kita pada kali ini. Oke, bisa perkenalan dulu? Ya, bisa. Rara dulu. Ya baik, nama saya Regina Chani Putri, berasal dari Bogor dan untuk saat ini saya bersekolah di Pondok Pesantren Modernul Haramain, kelas 11 jurusan IPA. Nama panggilannya siapa? Nama panggilannya Rere. Oh, Rere. Biar lebih simpel. Iya. Ya, nama saya Siti Arfia, bisa dipanggil Afi atau apapun, Siti terserah. Saya sekolah di Pondok Pesantren Modernul Haramain NWDI Bogor. Saya kelas 12 IPS. Masya Allah. Oke, saya ingin lebih dekat lagi dengan Rere dan Kak Afia. Karena saya satu angkatan dengan Rere, jadi saya panggil Rere aja ya. Oke, di sini saya sangat speechless sekali karena saya sering tonton juga kontennya Nurul Haramain TV. Dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi saya bisa bertemu langsung dengan anak-anak atau kakak-kakak dari Nurul Haramain Bogor. Nah, saya ingin tahu sedikit tentang keseharian kakak gimana sih? Mungkin dari bangun tidur atau gimana di Nurul Haramain? Mungkin bisa diceritakan dulu. Ya, kita bangun tidur 3:30 kita udah mulai tahajud. Masya Allah. Terus kemudian kita Persiapan sholat subuh. iya sholat subuh. Saat subuh tahfidz sampai jam 6:15. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian mufradat atau vocabularies. Kemudian siap-siap untuk belajar KBM. Ya. Kemudian Itu jam berapa? itu jam 7. 7. Oh, udah jam Jadi 7. ya, sebelum masuk kelas kita ada apel dulu gitu. Oh, gitu ya apel. Itu tiap hari apelnya? Iya, tiap hari. Masya Allah. Jadi ya biasanya yang ngegebrakin anak-anak buat apel nih. Oh. Nazomahnya. OSIS? Iya. Iya, Oh, Masya seperti Allah. OSIS gitu. Terus setelah itu apa, Rek? Setelah itu masuk kelas, istirahat jam 9:30, Masuk kelasnya jam 7? jam 7. Setelah masuk kelas, terus istirahat jam 9:30, lanjut lagi dari jam 9:30 sampai jam 12. Keluar tuh jam 12:10. Baru bel bunyi baru keluar semua. Terus kembali ke kamar, persiapan untuk sholat zuhur. Oh, berarti jam 12 itu udah pulang? Ya, jam 12:10. Ya, sudah keluar kelas. Setelah itu kembali ke kamar, persiapan untuk sholat zuhur. Setelah sholat zuhur dilanjut makan. Dan sekitar jam 1:10 itu sudah masuk kelas lagi sampai jam 3. Oh, berarti ada 2 sesi gitu ya? Iya. Pagi sama siang. Ya. Kalau kita di sini tuh ada imtak pagi. Nah, jadi di imtak pagi itu kita ngaji, kita sholat duha dulu, baru berdoa. Setelah itu kita ngaji. Setelah imtak kita langsung KBM. Jadinya imtak itu dari jam 7 sampai jam setengah 8. Nah, dan setengah 8 itu kita langsung KBM. Gitu. Sama sih ya, kita juga dari jam 7 apel, terus tahfidz dulu gitu. Sholat doa duha, kemudian nanti jam 7:50 baru mulai KBM. Oke, saya penasaran sama ekskul di Nurul Haramain Bogor nih. Di sana ada ekskul apa aja? Ekskulnya banyak, ada broadcasting yang paling ditonjolkan gitu di sana. Ya. Oke. Terus Pramuka, pramuka, silat, kemudian ada saman, saman, Dan- marching Saman? band, Iya. tari saman, tari Oh, saman. ada ekskulnya di sana. ada. Terus Iya. biasanya setiap ada pentas seni kita tampilin saman gitu. Kemarin juga sempat dari sini ditampilin 600 santriwati, alhamdulillah ditampilin di acara Prahultah NWDI. 600. Iya, 600. Insya Allah. Saya penasaran sama broadcast itu gimana sih?
Kita broadcasting itu ada Haromain News, ada Haromain Film, kemudian ada Haromain Voice. Terus udah sih itu aja. Bisa diceritakan dari masing-masing yang 3 tadi? Iya boleh. Oke. Mungkin dari Rere nih. Rere dari tadi diam. Kalau Haromain News itu biasanya kita karena kan biasanya banyak juga ya yang pengen jadi kayak reporter kayak Kak Zila ini. Iya. Cuman kan pasti ada seleksinya gitu kan. Iya, biasanya banyak tuh yang daftar gitu. Cuman nanti diseleksi dulu mana yang bagus gitu, mana yang Berbakat. berbakat dalam bidang itu. Terus kalau misalnya Haromain Voice ya sama gitu. Cuman kalau Haromain Voice ini ada seleksinya nggak sih? Ada. Oh, ya, ada. Seleksinya. Terus kalau Haromain apa? movie ya, Haromain movie. Biasanya juga ada anak-anaknya sendiri yang bikin skripnya gitu. Oh, Masya Allah. Jadi Itu ada seleksinya juga? iya sih, ada seleksinya kayak tes dulu siapa yang cocok di peran ini ada gitu. casting gitu ya? Iya, Casting. Oke. Ya gitu. Nah, terkait dengan ekskul tadi, prestasi apa aja yang diraih di Nurul Haromain Bogor? Prestasi banyak karena kita tuh kalau misalnya ikut lomba sama pimpinan sering bilang Didoktrin gitu ya? Oh, targetnya doktrin. tuh harus menang gitu. Oh, Kita sih gitu. kebanyakan pramuka ya Iya, yang menang itu pramuka. Terus kemudian kemarin sempat tahun berapa ya? Ada debat di Jogja, debat nasional. Masya Allah. Iya. Itu dapat. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Rezeki mengalahkan 26 sekolah. Iya, 26 sekolah. Iya. Debat nasional. Di Itu nasional. Iya. Ini Jogja ya. Iya. UGM atau UGM. ya UGM. UGM. Itu dapat juara berapa? Juara satu alhamdulillah. Masya Allah. Saya mau dengar prestasi dari Rere. Prestasi yang didapetin Rere itu apa aja sih? Mulai dari mana ya? Waduh, dari mana? Berarti banyak ya, Re? Kalau Rere ini lebih ke tahfiz Tahfiz. sih. Oh, Saya Masya lebih terjun ke tahfiz. Lebih alhamdulillah. terjun ke tahfiz. Kalau saya lebih terjun ke broadcastingnya gitu Iya. untuk mensiarkan pondoknya. Dan ada prestasi-prestasi yang diraih ya tentunya dari Kalau saya lebih ke tahfiz dan lebih ke pidato. Saya kebetulan suka pidato Arab dan Inggris. Masya Allah. Saya hobi. Itu. Oke, tadi ada apa Haromain Movie ya? Iya. Nah, di sana kan pasti ada buat konten nih. Kira-kira berapa lama sih untuk mempersiapkan konten itu? Kalau untuk mempersiapkan kontennya sih biasanya nggak lama ya untuk cuman prosesnya itu yang lama. Iya. Ya, untuk mempersiapkannya paling ya seminggu ada gitu untuk mengetik skripnya, terus menentukan krunya gitu siapa aja Iya. gitu. Oke, ini kan kakak-kakak udah tiba di Lombok. Dan gimana perasaannya, gimana pengalamannya? Secara ini kan baru pertama ya? Iya. Iya. Iya, baru pertama. Gimana tuh pengalamannya, perasaannya ketika udah sampai di Lombok? Lombok itu seperti apa sih gitu? Iya. Lombok itu ya menurut saya tuh awalnya ya kecil. Oke. Karena saya tahu dari teman saya tuh ya sehari muter-muter Lombok sudah selesai. Ternyata kalau dijelajahi lebar, luas. Luas. Gitu. Ya, luar biasa sekali sih karena gak nyangka ya bisa tiba-tiba ada di Lombok gitu. Iya. Baru Seperti kemarin- mimpi ya. Iya, seperti mimpi. Terus kerasa banget kayak kota santrinya gitu di sini tuh, ya gitu. Iya. Di Lombok. Karena di sini tuh gini, di sini ada sekolah, jadinya Iya. di jalan itu tuh bener-bener dihimpit sama Iya, dan sekolah gitu. sering ketemu masjid ya. Iya. Kan terkenal 1000 masjid ya. Iya, Lombok. betul. Orangnya juga ramah-ramah di Iya, sini ramah-ramah. ternyata. Masya Allah. Heeh. Nah, apa namanya? Gimana persiapan kakak-kakak ketika ingin ke Lombok, persiapan hultahnya? Gimana perasaannya? Secara kan kemarin kita vakum tuh hultah 2 tahun gara-gara Iya. Covid kan. Gimana tuh persiapannya ketika ke Lombok ini? Sebenarnya persiapannya udah lama kayak Oh, untuk udah lama? Iya, Kayak ditunggu-tunggu banget iya, ya. ditunggu banget ya. Karena sekalian refreshing gitu. Jadi kita sebenarnya yang mau ikut ke Lombok ini banyak, hampir semua pengen ikut ke Lombok. Cuman dari pimpinan sendiri memilih untuk siswa-siswa yang berprestasi gitu, yang ikut kayak Haromain Voice gitu, yang bertalenta di nyanyi, bertalenta di Haromain News gitu. Terus ada yang
jago acting, terus kayak Rere yang tahfiznya gitu. Jadi yang ikut ke sini tuh yang siswa-siswa yang berprestasi gitu. Jadi dipilih gitu. Terus kita juga kemarin ke sini itu lewat jalur Darat. ya. Kenapa Jadi kita lumayan pengalamannya banyak. Kenapa kita ngambil jalur darat? Karena bisa menampung banyak, Banyak, ya, iya. karena kita sekitar berapa orang yang ikut ke sini? 60. 60. Sekitar 60 orang. Lumayan lama ya Iya, kalau kita- dari darat ya. Iya, 2 hari 3 hari 2 harian. malam. Iya, 3 Tiga hari hari 2 dua malam. malam. Iya. Kemarin juga kita sempat ke Bali dulu gitu. Oh, Masya Allah. Itu traveling dulu. Cuman ke daerah Denpasarnya aja ya. Iya, Denpasar aja. Karena kan kita juga ke ngejar waktu. Ngejar gitu. waktu kesininya, takutnya nggak keburu. Kita sampai di sini itu subuh. Itu jam berapa? Jam berapa ya? Nggak nyampe di kapalnya itu turun tuh subuh. Perjalanan dari kapal ke sini itu Jam 7 ada? enggak, kayaknya lebih. Oh, lebih. Lebih. Itu kemarin kita habis dari nyampe di pelabuhan itu, kita mampir dulu ke sekretariat ini pengurus daerah Nahdlatul Watan. Oh Iya. iya, yang di Birul ya? Biru ada, iya, biru ada. Yang di Birul ya? Iya. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Oke teman-teman, tadi kita sudah berbicara dengan kakak-kakak dari Nurul Haramain Bogor yang sangat luar biasa sekali, dan saya sangat bangga bertemu dengan mereka, bertemu dengan orang yang luar biasa, orang yang berprestasi. Saya banyak mengambil pelajaran dari Kita ya, kita yang banyak mengambil pelajaran dari Masya Allah. sini. Ya sama-sama mengambil pelajaran aja ya. Nah, kakak, kita punya jargon nih di MA Mualimat. Kalau saya bilang MA Mualimat NWDI Pancor, jawabnya salam kualitas. Bisa ya? Salam kualitas. kualitas. Oke. MA Mualimat NWDI Pancor, salam kualitas. Ya, itu dia tadi perbincangan kami. Terima kasih sudah hadir di podcast Madrasah MA Mualimat NWDI Pancor. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. See you.